Bersama anak Umsung membersihkan lingkungan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ujian Sapitri. Saya merupakan perwakilan dari siswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk kali ini kami mengadakan kegiatan KKN yang akan memberikan sedikit informasi atau pencerahan mengenai efek stres terhadap tubuh. Sebelumnya saya hormati Ibu Lurah dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Jadi langsung saja di sini saya membahas tentang efek stres terhadap tubuh. Mungkin bagi mahasiswa seperti kami, efek stres ini bisa dipicu dari berbagai hal. Contoh seperti mungkin kami sedang menghadapi ujian atau dituntut dalam hal belajar. Kalau dari Bapak yang hadir mungkin bisa dipengaruhi stresnya itu bisa karena faktor pekerjaan, atau untuk ibu-ibu rumah tangga bisa dalam hal mengurus keuangan atau mengurus anak dan masih banyak lainnya. Nah, sebenarnya untuk stres ini sendiri itu bisa menjadi suatu reaksi dari berbagai situasi. Nah, stres ini juga dapat menjadi berbahaya apabila tidak kita tangani, dan juga dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam diri sendiri menjalani kehidupan sehari-harinya atau berfungsi dengan baik. Nah, sebenarnya apa saja dampak stres yang bisa ditimbulkan? Yang pertama itu ketika kita merasa stres, sebagian otot tubuh kita ini akan menegang. Nah, di mana pada saat otot tubuh kita menegang itu menandakan atau memberikan sinyal kepada kita bahwasannya kita dalam keadaan stres. Terus apa dampak kalau seandainya otot tubuh kita menegang dalam waktu yang lama? Mungkin kita bisa merasakan, atau dari saya atau dari Bapak Ibu yang lain pernah merasakan ketegangan ototnya itu di bagian lehernya mungkin pegal-pegal, atau di bagian pundak, atau bahkan sampai yang merasakan migrain atau sakit kepala sebelah. Nah, jadi kemudian untuk stres ini sendiri dia juga dapat mengakibatkan seseorang itu sulit dalam bernapas. Mungkin nggak semua orang bisa mengalami sulit bernapas. Sebagian orang mungkin yang pernah mengalami ada riwayat penyakit asma atau pernah mengalami riwayat penyakit paru-paru, mereka mesti kalau saat mereka mengalami stres, mereka bisa merasakan sulit bernapas atau sulit untuk mendapatkan oksigen pada saat stres. Atau pada sebagian orang juga mereka mengalami hyperventilation, jadi di mana bernapasnya itu cepat atau berlebihan pada saat mereka mengalami stres. Nah, jadi sedikit informasi pada otak manusia itu ada yang namanya hipotalamus. Jadi pada hipotalamus itu pada saat manusianya itu mengalami stres, dia akan memberikan hormon. Nah, hormon inilah yang memicu kita orang ini bisa mengalami stres. Hormonnya apa? Yaitu hormonnya adalah kortisol dan juga epinefrin. Nah, pada saat hormon kortisol dan juga epinefrin ini diproduksi oleh otak kita, nah si organ hati pada manusia ini akan memproduksi glukosa atau gula. Jadi pada saat keadaan stres, hormon kortisol dan epinefrin ini diproduksi, gula darah akan meningkat. Makanya pada saat kita stres atau pada individu yang pernah mengalami atau ada riwayat DM, dia akan nggak boleh kan stres pada penderita yang hipertensi atau yang DM gitu, karena bisa memicu peningkatan kadar gula darah. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya berpengaruh pada penderita diabetes mellitus, ternyata stres ini juga memicu terbentuknya atau menjadi faktor salah satu penyakit yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu hipertensi.
Nah, pada saat stres akut muncul akibat situasi jangka pendek. Mungkin pada saat kita mendapatkan pekerjaan yang mendadak atau pada saat kita mengerem, pada saat mungkin dalam situasi maaf cakapnya kecelakaan, itu kan membuat kita tiba-tiba dalam situasi yang menegangkan kayak gitu. Nah, di mana hal ini dia memicu peningkatan tekanan jantung dan juga peningkatan kontraksi otot jantung. Nah, hal inilah yang memicu seseorang ini bisa mengalami, atau kalau saat dia peningkatan detak jantung dan juga otot jantungnya bekerja dengan cepat dan itu menetap secara terus-menerus, seseorang menjadi bisa mendapatkan faktor risiko mengalami hipertensi atau serangan jantung. Nah, sebenarnya stres ini bisa menjadi suatu kekuatan yang positif kalau bisa kita ambil gitu. Dimana pada saat kita stres mungkin kita bisa berpikir bagaimana kita memberikan motivasi dan juga memberikan hasil kerja yang performa yang lebih baik lagi. Tetapi pada saat kita merasakan stres mungkin lebih seringnya kita mengalami ini menjadi dampak yang negatif buat kita. Nah, jadi kesimpulannya dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwasanya bila seseorang dapat mengelola stres dengan baik, maka kesehatan tubuhnya juga pasti terjaga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.